Lagi-lagi aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan menjadi sorotan tajam masyarakat dalam kasus tersangkanya Hogi Minaya usai mengejar kawanan jambret yang menyasar istrinya. Komisi 3 DPR meminta Kejaksaan Negeri Sleman menghentikan kasus ini. Dicurigai sebagai alat transaksional, keadilan restoratif dinilai menjadi celah hukum bagi pelaku tindak kriminal. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi. Ya, dengan selesainya pembacaan tadi selesai sudah. Ini tanda tangan dulu Pak. Selesai. Haru dan air mata terlihat dari Hogi Minaya dan istrinya Arsita saat Komisi Hukum DPR memutuskan untuk meminta Kejaksaan Negeri Sleman untuk menghentikan perkara yang menjerat Hogi Minaya. Hogi adalah seorang suami yang menjadi tersangka usai berusaha menghentikan 2 penjamret yang mencuri tas istrinya dan berujung meninggalnya kawanan penjamret tersebut. Ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Keputusan ini terjadi pada Rabu 28 Januari 2026 saat Komisi 3 memanggil Kapolres dan Kejari Sleman untuk menjelaskan kasus Hogi Minaya. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebut kasus ini sangat memprihatinkan. Tuntutan publik pada reformasi penegakan hukum tidak tercermin. Penanganan kasus Hogi mendapat kritikan tajam dan aparat penegak hukum dinilai gagal melakukan tugas. Hal ini tentu saja menyulut kemarahan masyarakat. Terhadap Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 yang mengatur huruf M yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum. Komisi 3 DPR juga meminta Kapolresta Sleman dan jajarannya untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di media. Mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Nah, kami tadi pada paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau lihat kepastian hukum ya, namun rupanya penerapan pasal yang kami mungkin kurang tepat. Pasal sebadi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Ironinya kasus seperti ini beberapa kali pernah terjadi di Republik bernama Indonesia. Jika ditarik ke belakang, di tahun 2018 ada seorang santri yang menjadi korban begal di Jembatan Sumarekon Bekasi, Jawa Barat. Santri ini terpaksa melawan pelaku kejahatan jalanan hingga tewas dengan senjata tajam milik pelaku. Kepolisian yang sebelumnya menyatakan status korban sebagai tersangka, lalu merevisinya menjadi saksi. Saya takis, tangannya kena saya. Jadi kira ada bungkusnya masih ada. Saya tangkap, terus saya mikir kalau nggak dijatuhin tetap berontak si kampung itu. Ditendang kakinya, dia jatuh ke bawah. Terus jatuhnya curut itu kena pipi sama ini. Nah, sedikit. Itu saya ambil pakai tangan kanan saya yang di tangannya itu. Terus saya bacok lagi. Bacok. Berikutnya di tahun 2022, Murtede alias Amak Sinta, korban begal yang sempat dijadikan tersangka, bisa bernapas lega. Kasusnya dihentikan polisi setelah Kapolda Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.
Sebelumnya, Murtede membunuh 2 begal di Jalan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap 2 pelaku lain yang merupakan rekan dari terduga pelaku yang tewas di lokasi saat beraksi. Tim Liputan CNN Indonesia.